Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semangat ya belajarnya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Meskipun kita daring, Bu Krisna sangat berharap kalian tetap semangat ya belajarnya ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa rumus di dalam Microsoft Excel, yaitu aritmatika, termasuk untuk penataan format cell. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan rumus-rumus yang lain. Ini Bu Krisna punya contoh. Jadi misalnya, oke Bu Krisna besarkan dulu ya. Misalnya di sini ada laporan nilai peserta didik kelas 7K SMP Nusantara Sentosa. Nah, di sini ada nama peserta didik, kemudian ada nilai-nilai dari beberapa mapel. Nah, kita disuruh menentukan untuk mencari rumus total dari jumlah masing-masing nilai ini, kemudian rata-rata dari nilai-nilai ini, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah data. Dasarnya adalah nilai ini. Kemudian, supaya pemahaman kita bisa lebih lengkap, kita tidak hanya menggunakan kunci secara horizontal, kita juga akan menggunakan kunci secara vertikal. Jadi di sini ada total nilai per mapel, jadi nanti seperti ini ya, secara vertikal. Kemudian rata-rata nilai per mapel. Nah, ini nilai per mapel kita cari nanti rata-ratanya bagaimana. Kemudian ada nilai tertinggi per mapel, nilai terendah per mapel, dan jumlah data nilai per mapel. Nah, bagaimana cara menentukan nilainya atau rumusnya? Maka di sini pada bagian kunci selnya total ada di, kalau di Excelnya Bu Krisna ini ada di I8 ya. Pada sel I8 kita masukkan dulu sama dengan, kemudian karena kita akan mencari total, maka rumus yang digunakan adalah sum. Nah, ini adalah fungsi. Setiap kali kita memakai fungsi, maka kita harus menggunakan kurung buka. Ya, sama dengan fungsinya sum, kemudian kurung buka. Setelah itu kita block range dari C8 sampai dengan H8. Kenapa? Karena yang dijadikan kunci adalah ini. Dari C8, nilai matematika, sampai dengan H8, nilai informatika. Kalau sudah kita kurung tutup dan enter. Nah, jika rumus yang pertama sudah bisa kita tentukan, maka berikutnya tidak perlu ditulis satu persatu, cukup ini kita fill handle ke bawah. Seperti ini. Ya, jadi ada tanda plus hitam di pojok kanan, kita tarik ke bawah. Nah, sudah jadi, ya. Kemudian tinggal ditengahkan. Rumus total selesai, sekarang kita menuju ke rumus rata-rata. Di bagian rumus rata-rata ini, kita akan menggunakan fungsi sama dengan average. Oke, kurung buka, diingat-ingat setiap kali fungsi selalu diikuti dengan kurung buka. Nah, mana yang akan kita hitung rata-ratanya? Nah, yang dihitung rata-ratanya adalah rata-rata dari nilai matik sampai dengan nilai informatika. Berarti kita block range dari C8 sampai dengan H8. Kurung tutup, enter. Oke, tinggal ini di fill handle ke bawah. Atau, di fill handle ke bawah begini ya. Nah, tinggal seperti ini. Nah, selesai. Ya, tinggal kita tengahkan. Berikutnya, kita akan mencari nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi itu dari sama dengan, kemudian max, kurung buka. Nah, ini kita fill handle, bukan fill handle, kita block ya, block range dari C8 sampai dengan H8. Jadi sama dengan fungsi max, kemudian kurung buka ya,
Selalu itu, setiap kali fungsi diikuti kurung buka, kemudian di block range dari C8 sampai dengan H8, kurung tutup, enter. Kemudian kita fill handle ke bawah. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di nilai terendah. Nah, nilai terendah berarti kita gunakan fungsi min. Jadi sama dengan min kurung buka. Kemudian ini kita block range dari C8 sampai H8, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita tengahkan lagi. Nah, sekarang jumlah data. Apa bedanya jumlah data dengan total? Kalau total itu berarti kita menghitung value atau nilai yang ada di dalam sel. Tetapi kalau jumlah data itu kita menghitung berapa banyak item yang akan dihitung. Ini kan ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan informatika. Berarti secara kasat mata sudah terlihat bahwa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Jadi bedanya itu ya. Kalau total itu menjumlahkan isinya, ya, isi di dalam masing-masing sel ini, value-nya yang dihitung. Tetapi kalau jumlah data itu berapa item. Itemnya ini ada berapa, gitu ya. Nah, jumlah data menggunakan fungsi count. Nah, kurung buka, kemudian kita block range dari C8 sampai dengan H8. Kurung tutup, enter. Nah, ya, maka ini hasilnya sama, yaitu 6 semua. Nah, itu tadi kalau kita mencari data secara horizontal. Sekarang kita akan mencari data, ya, mencoba untuk mencari data secara vertikal. Rumusnya sama ya sebetulnya, cuman kunci selnya yang berbeda. Jadi kalau di sini total nilai per mapel berarti nanti kita ngitungnya dari C8 sampai dengan C12. Bukan lagi C8 sampai H8 ya, tetapi karena ini per mapel berarti yang sini kan ya. Berarti dari C8 sampai dengan C12. Rumusnya bagaimana? Sama saja, kita menggunakan rumus sum. Jadi kalau total nilai kita menggunakan rumus sum ya. Kemudian kita tinggal block range dari C8 sampai dengan C12. Kurung tutup, enter. Nah, karena nilai rumus untuk mencari total nilai mapel IPA, IPS, dan seterusnya itu sama, maka kita cukup fill handle-nya dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Ya, tinggal kita tengahkan. Kemudian untuk rata-rata berarti sama dengan average. Kurung buka, kita klik ya, kita block range dari C8 sampai sampai C12 ya. Kalau sudah kurung tutup, enter. Kemudian tinggal ini kita fill handle ke kanan. Nah, sangat mudah sekali ya. Lanjut lagi, ada nilai tertinggi per mapel berarti sama dengan max. Kurung buka. Nah, ini tinggal kita fill handle begini. Kemudian kurung tutup, enter. Oke. Jangan lupa ditengahkan biar rapi ya. Kemudian nilai terendah per mapel. Nah, kalau terendah berarti kita pakai min. Kurung buka, tinggal kita fill handle sampai sini ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, seperti ini ya. Kita tengahkan lagi. Dan yang terakhir adalah jumlah data. Jumlah data tadi kita menggunakan fungsi count. Kurung buka. Nah, ini ya seperti ini. Sorry. Ini ya dari sini. Mohon maaf kalau ada suara tuh langsung blank Bu Krisna. Ada suara HP tadi ya. Oke, C8 sampai C12. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Jadi jumlah data per mapelnya itu ada 5. Karena ada 5 anak yang dinilai. Oke, finish. Nah, sesimpel itu ya rumusnya. Jadi Bu Krisna ingatkan lagi untuk rumus total kita menggunakan sum, rata-rata kita menggunakan average, kemudian nilai tertinggi kita menggunakan max, nilai terendah menggunakan min, dan jumlah data kita menggunakan count. Ya, kita bisa melihat rumusnya dari bagian formula bar ini. Ya, kalau kita mencarinya itu total dari
masing-masing nilai ini kita jumlahkan, berarti tinggal kunci selnya berarti yang dari C8 sampai H8. Tetapi kalau total yang diinginkan adalah total per mapelnya, berarti seperti ini ya. Kuncinya C8 sampai C12. Oke anak-anak, itu tadi materi untuk sum dan teman-temannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan silakan nanti kalian latihan ya untuk membuat rumus-rumus ini di file latihan kalian. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa nanti yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar atau langsung japri ke Bu Krisna. Lewat grup juga boleh ya. Tetap semangat belajarnya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.